Halo pemirsa sekalian, kita jumpa lagi pada hari ini di channel YouTube Ramses Kartago. Hari ini kita akan membahas, bolehkah orang yang sudah mati dilaporkan atau dijadikan tersangka? Untuk mengerti dan memahami hal tersebut, kita harus melihat kepada KUHP dan KUHAP. Para pemirsa sekalian dan sahabat saya yang berbahagia, tentunya pemirsa ingin memahami apa yang dimaksud dengan KUHP dan apa yang dimaksud dengan KUHAP. Dua hal tersebut adalah hal yang berbeda. KUHP itu adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP adalah hukum materil yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum. Misalnya mencuri, merampok, menggelapkan harta orang lain, memperkosa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sedangkan KUHAP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang tata cara penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pra-peradilan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pasal 1/24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP, dan pasal 1/14 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, dan pasal 1/14 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan. Ditegaskan, laporan atau disebut juga laporan polisi adalah pemberitahuan yang disampaikan karena hak atau kewajiban karena undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah ada atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Sedangkan berdasarkan pasal 1/25 KUHAP dan pasal 1/18 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, dan pasal 1/15 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, ditegaskan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Apa beda laporan dengan pengaduan? Dua hal ini adalah yang berbeda. Untuk memahaminya, apakah ini merupakan suatu laporan atau laporan polisi atau pengaduan, maka kita akan melihat terhadap tindak pidana yang diadukan. Jika tindak pidana itu merupakan delik aduan atau disebut juga kelah delik, maka yang dilakukan adalah pengaduan. Terhadap delik aduan ini tidak dapat diproses secara hukum jika yang berkepentingan atau korban tidak melakukan pengaduan secara resmi kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini polisi. Sedangkan yang dimaksud dengan laporan adalah jika tindak pidana itu adalah merupakan delik biasa atau delik tolakan, atau disingkat juga dengan disebut juga dengan gemona delikten. Seperti umpamanya kalau tindak pidana biasa, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sedangkan delik aduan itu contohnya pencurian dalam keluarga, penghinaan, penistaan, termasuk di dalamnya kejahatan seksual sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Vide Pasal 7, yang menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah merupakan delik aduan
terkecuali tindak pidana itu dilakukan terhadap seorang anak atau penyandang disabilitas. Berdasarkan laporan polisi atau pengaduan tersebut, maka penyelidik atau penyidik melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Namun, untuk delik biasa atau delik tolakan, tanpa adanya laporan polisi, jika aparat yang berwenang atau polisi mengetahui telah terjadi satu peristiwa pidana, maka aparat kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan pasal 1 butir 5 KUHP dan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 dan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Profesor Dr. M. Yahya Harahap SK MK, mantan Hakim Agung, Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pidana, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, bab 9 sampai bab 10, halaman 101-109. Titik tekan kepada penyelidikan adalah untuk memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan tersebut adalah benar-benar terjadi berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta, dan informasi yang diperoleh oleh penyelidik. Siapa itu penyelidik? Berdasarkan KUHP, penyelidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang ini ditunjuk sebagai penyelidik. Tujuannya dilakukan penyelidikan adalah guna memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan benar-benar terjadi berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta, dan keterangan, sehingga boleh dinaikkan atau ditingkatkan atau juga dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Apa itu penyidikan? Berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHP dan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 dan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi, kalau penyelidikan titik tekannya kepada peristiwa yang dilaporkan benar-benar terjadi, maka di dalam penyidikan titik tekannya kepada pengumpulan bukti-bukti yang membuat terang tindak pidana dan guna menetapkan siapa tersangkanya. Jadi, antara penyelidikan dan penyidikan erat kaitannya. Dan penyidikan tidak berdiri sendiri. Penyelidikan juga tidak berdiri sendiri. Penyelidikan itu merupakan subbagian daripada penyidikan. Pada waktu melakukan penyelidikan, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia ataupun penyelidik harus memastikan bahwa orang yang diduga melakukan tindak pidana atau yang dilaporkan masih hidup
orangnya berdasarkan ketentuan KUHP tersebut dan peraturan Kapolri. Tujuan dari penyidikan ada dua. Satu, mengumpulkan dan mencari bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana. Dan yang kedua, menemukan atau menetapkan siapa tersangkanya atau pelakunya. Jadi, jika pada tahap penyelidikan, penyelidik telah mengetahui orang yang dilaporkan atau yang diduga melakukan tindak pidana telah meninggal dunia atau mati, maka perkaranya tidak dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan. Karena sebagaimana kita jelaskan tadi, penyidikan itu salah satu tujuannya untuk menetapkan tersangka. Kalau tersangkanya sudah mati, tidak mungkin lagi dinaikkan penyelidikan ke tingkat penyidikan. Jika dicermati ketentuan pasal 1/25 KUHP dan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 dan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 mengenai pengaduan, pada saat korban atau pengadu atau pihak yang berkepentingan membuat pengaduan, maka pengadu atau korban atau pihak yang berkepentingan harus memastikan bahwa pelaku tindak pidana masih hidup atau setidak-tidaknya dapat memastikan bahwa pelaku tindak pidana masih hidup atau setidak-tidaknya belum ada kabar atau berita bahwa pelaku tindak pidana sudah mati. Jadi, dalam delik aduan atau kladelik, pengadu atau korban diminta itikat baiknya. Jangan mengadukan orang yang sudah mati. Hal ini akan membuat repot penyidik. Orang yang sudah mati dilaporkan. Jika dicermati tadi ketentuan dalam pasal 1/25 KUHP dan Perkap peraturan Kapolri yang menyebutkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menuntut menurut hukum seseorang yang melakukan tindak pidana yang merugikannya. Adanya kata menindak menurut hukum seseorang dalam rumusan pengaduan tersebut menunjukkan bahwa saat membuat pengaduan, orang yang diadukan itu masih hidup, belum mati. Atau setidak-tidaknya pada saat membuat pengaduan dapat dipastikan orang yang diadukan masih hidup. Atau setidak-tidaknya belum ada kabar bahwa orang yang diadukan telah mati. Jika orang yang sudah mati diadukan, maka tidak dapat dilakukan pengaduan. Tidak mungkin bisa dilakukan pengaduan kepada orang yang sudah mati untuk dituntut. Apakah terhadap orang yang sudah mati kemudian dilaporkan bisa dilakukan penetapan tersangka? Mari kita lihat ketentuan pasal 1/14 KUHP dan pasal 1/10 Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan pasal 1/9 peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang berbunyi sebagai berikut.
Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan aturan hukum tersebut, tersangka adalah seseorang dalam tindak pidana tertentu, bisa korporasi, atau badan hukum. Seseorang ini merujuk kepada orang atau manusia pribadi yang masih hidup dan belum mati dalam lapangan hukum, termasuk dalam hukum pidana, dikenal dua subjek hukum, yaitu manusia yang disebut dengan dalam bahasa Belanda naturalik person, dan yang kedua adalah badan hukum yang terbagi dari dua bagian, badan hukum perdata atau privat rect person dan badan hukum publik ataupun public rect person. Subjek hukum atau disebut juga dalam bahasa Belanda rect person adalah pembawa hak dan kewajiban. Orang yang sudah mati itu bukan merupakan lagi subjek hukum, karena tidak ada lagi hak dan kewajibannya. Tetapi bayi yang masih dalam kandungan seorang perempuan, jika bayi itu masih hidup, dia merupakan subjek hukum, yaitu pembawa hak dan kewajiban. Jadi terhadap orang yang sudah mati karena bukan lagi merupakan subjek hukum, pembawa hak dan kewajiban, maka tidak bisa dilakukan laporan polisi ataupun pengaduan dan tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana menetapkan orang yang tersangka orang yang sudah mati? Bagaimana mungkin mengadukan orang yang sudah mati? Ada pendapat yang mengatakan terhadap orang yang sudah mati dapat dilaporkan atau diadukan dan dapat ditetapkan sebagai tersangka. Yang penting katanya, peristiwanya dulu dibuktikan apakah benar-benar terjadi dan merupakan peristiwa pidana, kemudian ditetapkan tersangkanya, dan kemudian setelah ditetapkan tersangkanya karena tersangkanya sudah mati, langsung dihentikan penyidikannya. Benar demikian? Menurut hemat kami, itu pendapat yang kurang tepat. Tadi sudah disampaikan bahwa penyelidikan itu untuk memastikan peristiwa yang dilaporkan atau diadukan benar-benar terjadi, sehingga dapat dipastikan dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Dan pada saat dilakukan penyelidikan, orang yang diadukan itu masih hidup atau orang yang dilaporkan itu masih hidup. Nah, jika orang yang dilaporkan ini sudah mati, tentunya tidak bisa dinaikkan penyelidikan ke tingkat penyidikan. Karena apa? Tujuan dari penyidikan itu tadi ada dua. Membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Kalau orang yang diduga pelaku tindak pidana sudah mati, tentunya tidak bisa lagi ditemukan tersangkanya. Untuk apa? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Dan secara juridis tidak dapat lagi dinaikkan ke tingkat penyidikan. Mengacu kepada pasal 108 ayat 2 KUHP yang mengatakan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidik dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
alasan penghentian penyidikan menurut pasal 108 ayat 2 KUHP ada 3. Tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disangkakan bukan peristiwa pidana, dan demi hukum. Profesor Dr. M. Yahya Harahap dan Dr. Andus P.F. Lamintang SH berpendapat bahwa alasan untuk gugurnya hak untuk menuntut sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 76, 77, dan 78 KUHP juga dipergunakan sebagai alasan untuk menghentikan penyidikan. Dalam pasal 77 KUHP dikatakan hak untuk menuntut gugur jika tertuduh atau terdakwa mati. Hal yang demikian juga berlaku dalam hal penyidikan. Jika dalam penyidikan dimulai, tersangkanya mati, maka penyidikan harus dihentikan. Intinya, pada proses penyidikan itu tersangka masuk hidup. Kemudian dalam proses penyidikan itu mati. Barulah dihentikan penyidikannya menurut pasal 108 ayat 2 Junto 77 KUHP. Bukan dibalik. Mati pelaku atau tersangkanya, kemudian dinaikkan ke tingkat penyidikan, baru dihentikan penyidikannya. Itu salah. Jadi naik dulu ke tingkat penyidikan, tersangkanya masih hidup, kemudian mati, barulah dihentikan penyidikannya. Bukan mati, sudah tahu mati, tetapi dinaikkan ke tingkat penyidikan baru dihentikan. Itu tidak berdasar hukum sama sekali. Berdasarkan pasal 9 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Hasil penyelidikan dari penyelidik digelar untuk ditentukan apakah bisa dinaikkan, ditingkatkan kepada tingkat penyidikan atau tidak. Menurut hemat kami, ini pendapat kami, berdasarkan ketentuan yang di dalam KUHP, jika terlapor atau terduga pelaku tidak pidana sudah meninggal dunia, maka hasil penyelidikan tidak dapat ditingkatkan kepada penyidikan untuk ditetapkan siapa tersangkanya. Jadi kesimpulannya, sahabat saya sekalian dan pemirsa yang terhormat, tidak dapat dilakukan pengaduan ataupun laporan terhadap orang yang sudah nyata-nyata diketahui oleh umum meninggal dunia, ataupun tidak dapat ditetapkan tersangka dalam suatu laporan polisi orang yang sudah nyata-nyata diketahui oleh umum telah meninggal dunia. Demikian sahabat saya sekalian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika Anda suka, boleh like, comment, and subscribe. Salam sehat